Pagi rekan-rekan. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Pak. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita siswa maju kita di dalam doa. Terima kasih Mama. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang sakit? Apa? Siapa ketua kelas di sini? Saya Pak. Ada yang sakit? Sakit jumlah semua ada 20 orang Pak. Yang sakit 5, yang alfa 5 sekian. Ya. Yang di sini sakit Pak. Nanti tolong cek yang tidak hadir ya. Pertemuan berikut mereka bisa masuk dan mengikuti pelajaran. Baik Pak. Nah, anak-anak, tadi sebelum anak-anak datang ke sekolah atau dalam perjalanan datang ke sekolah, adakah yang melihat hewan-hewan di jalan, misalnya ayam? Ada Pak. Ada yang lihat? Kita masuk materi kita di hari ini, yaitu tema 6 cita-citaku dan subtema 1 aku dan cita-citaku. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, pernahkah kalian mendengar pepatah yang mengatakan bahwa gantunglah cita-citamu setinggi langit? Benar Pak. Nah, karena kalau begitu bapak mau tanya, arti dari gantungkanlah cita-citamu setinggi langit itu artinya apa? Ayo. Artinya kita harus mempunyai pikiran yang tinggi yang Ya. Baik. Jadi dengan adanya pepatah itu mengajarkan anak-anak bahwa harus rajin belajar, jangan malas sekolah, supaya kehidupan anak-anak ke depan akan lebih baik. Oke. Nah, anak-anak di depan ini terlihat gambar yang menggambarkan 2 orang yang sedang berjalan. Nah, di dalam percakapan 2 orang itu ada Benny dan juga ada Made. Nah, Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran yang dibawa oleh Benny. Nah, apa yang kamu bawa, Ben? Kata Made. Nah, aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada ibu, kata Benny sambil tersenyum. Artikel tentang apakah itu, Benny? Aku jadi penasaran, kata Mari tidak sabar. Ini tentang seorang pemuda yang berani kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat, kata Benny bangga. Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang? Pinta Mari tidak sabar. Hanya untuk kawanku kau boleh membacanya sekarang. Aku memberikannya kepada Bu Guru, jawab Benny sambil mengulur gulungan koran anak tersebut kepada Benny.
Nah anak-anak, mari kita simak isi koran yang dibawa oleh Beni. Nah isi peternak itu tentang peternak muda dari Malang. Nah, menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Lahannya ingin membangun usaha mandiri selesai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman sesama kuliah. Setahun kemudian Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meskipun lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, dan sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengelola limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Ya anak-anak, dari isi koran di atas, Bapak Guru mau tanya dulu, siapakah Triyono? Ada yang tahu? Ya. Triyono adalah pengusaha muda yang memulai usaha sejak lulus SMA. Ya, ada lagi? Saya Pak Triyono adalah seorang pengusaha muda membawa peternakan Pak. Ya, ada lagi? Ya anak-anak, jadi yang dijawab oleh Nona Nita dan Nyong Hans tidak salah ya. Jadi Triyono adalah pengusaha muda yang membangun peternakan sejak lulus dari SMA. Ya anak-anak. Kemudian pertanyaan berikut, apa saja yang dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Ayo. Ya silakan. Usahanya tuh bersama bebek dan mengembangkan peternak kambing, sapi dan ayam. Ya ada lagi? Saya Pak, dia bekerja sama dengan teman-temannya Pak untuk membangun usahanya. Iya. Ya. Jadi Triyono memulai usahanya dengan ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, dan ayam. Kemudian juga dari motivasi teman-temannya. Yang kendala apa saja yang hadapi? Apa saja kendala yang dihadapi Triyono? Misal saya Pak, Ya, pertama itu modalnya kurang dan lahannya tidak ada Pak. ada lagi? Ayo. Saya Pak, Ya. jadi dari situ dia sudah dapat semangat bisa menjalankan usahanya. Oke. Baik, jadi dalam usahanya Triyono, kendala yang dihadapi
Nah, karena tapi Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usaha peternakannya. Jadi usaha peternakannya berjalan sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih luas. Nah, anak-anak, beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa telur, daging, susu, dan kulit, tergantung hewannya, tergantung jenis hewannya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Apakah anak-anak pernah melihat hewan-hewan yang ada di dalam gambar ini? Kenapa? Baik, kalau sudah pernah, coba Johan sebutkan nomor 1 itu gambar hewan apa? Itu gambar ayam Pak ayam. Ya, itu adalah ayam. Nah, yang kedua, Nona Nita silakan. Nita silakan. Sapi, Pak. Iya, pintar sekali. Untuk nomor 3 Nona Jun. Bebek, Pak. Iya. Nomor 4 Nona Makole. Kambing, Pak. Ya, baik. Ya, apa yang dijawab oleh anak-anak tidak salah ya. Iya Pak. Nah, untuk ayam, sapi, bebek, dan juga kambing itu adalah hewan ternak yang sangat aman dipelihara dan juga dapat menguntungkan dan membantu perekonomian kita. Nah, hewan ternak ini pula yang menjadi hewan ternak yang diternakan oleh Triyono sebagai pengusaha muda tadi ya. Ya, anak-anak, dari keempat hewan tersebut adakah yang tahu cara perkembangbiakan dari hewan-hewan tersebut? Saya, Pak. Ya, Bapak, kalau contoh gambar nomor 1 sama nomor 3, cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur, Pak. ya. Kalau 2 dan 4 ada yang tahu? Kalau saya Pak, kalau gambar 2 dan 4 itu dengan cara beranak Pak. Iya, pintar sekali. Nah, kemudian kalau begitu Bapak Guru mau tanya lagi. Kalau ayam dan bebek itu dia menghasilkan apa? Menghasilkan telur dan daging Pak. Iya, pintar sekali. Kalau 2 dan 4 menghasilkan apa? Ayo. Sapi dan kambing menghasilkan susu dan daging Pak. Iya. Ada lagi? Ya, baik. Nah, ayam dipelihara manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Nah, sapi dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, daging, serta dapat dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Kemudian bebek dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan daging dan telur. Nah, anak-anak, dalam beternak kita juga harus memiliki keahlian. Nah, keahlian apa saja yang harus kita miliki? Yaitu memilih kualitas bibit hewan ternak, kemudian perawatan hewan ternak juga anak-anak ya. Ya Jadi, Pak. kemudian kita juga harus menyediakan kandang yang
sesuai dengan hewan ternaknya. Ya, baik. Kemudian teknik perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, selain beternak, kegiatan pertanian juga merupakan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk kualitas pertanian yang baik. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada peta konsep. Jadi peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide pendukung. Nah, peta konsep juga dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan bacaan dengan menggunakan bahan atau diagram. Ya, anak-anak, jadi anak-anak di sini ada sebuah peta konsep, yaitu lingkungan yang dibutuhkan tanaman. Nah, anak-anak, apa saja lingkungan yang dibutuhkan tanaman? Nah, lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu ada suhu, kelembapan, tanah, cahaya, air, dan juga nutrisi. Nah, anak-anak, di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan dalam waktu yang tidak lama. Nah, tumbuhan yang dapat dihasilkan melalui kegiatan pertanian dan hewan dapat melalui kegiatan beternak, yaitu yang tadi anak-anak sudah jelaskan tadi di gambar pertama, Bapak Guru juga sudah jelaskan tadi. Kemudian di sini juga ada brokoli, wortel, dan juga kembang kol. Ya, anak-anak, kita akan diskusi. Bapak Guru akan bagi dalam 2 kelompok. Anak-anak akan berdiskusi mengenai apa cita-citamu, kemudian apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu. Nah, laporan ini dijawab pada diskusi kelas ya. Ya, jadi Nona Nita dan Johannes kelompok 1, Nona Juli dan Nona Wakole kelompok 2. Bapak berikan kesempatan 2 menit untuk mengerjakan diskusi ini.
Sudah. Oh, sudah. Ya baik anak-anak, waktu sudah selesai. Bapak minta dari kelompok 2 untuk maju dan presentasikan hasil diskusinya. Kembali di sini supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini cita-cita dari teman saya itu atas nama Julian Mamun. Cita-citanya ingin menjadi seorang polwan. Manfaatnya yaitu untuk menjaga keamanan. Jadi teman saya yang bernama Rian Tiwakole, cita-citanya menjadi arsitek. Manfaatnya untuk mendesain rumah atau mendesain bangunan. Bertekan di kelompok 2. Ya, berikut kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya baik teman-teman guru, jadi teman saya adalah Develia Manola dengan cita-citanya itu menjadi seorang guru, manfaatnya itu untuk mendidik anak-anak Pak. Ya Pak, teman saya bernama Hans Bena Onde, cita-citanya menjadi dokter. Manfaatnya itu untuk merawat masyarakat yang sakit. Ya, tekan untuk kelompok 1. Jadi cita-cita dan manfaat yang sudah tadi dipresentasikan oleh anak-anak itu sangat baik dan punya manfaatnya masing-masing bagi lingkungan. Nah, jadi anak-anak harus sekolah baik-baik, belajar dengan tekun sehingga cita-cita anak-anak dapat tercapai. Ya, anak-anak, keberagaman sumber daya alam, lingkungan dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kami tahu bahwa keragaman itu membuat hidup semakin berwarna. Nah, karena jadi keragaman itu membuat hidup kita semakin berwarna. Nah, dalam keragaman itu dituangkan dalam sebuah puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna. Nah, dari anak-anak siapa yang bisa baca puisi? Yanti Pak. Ya, Yanti, silakan Yanti, ayo. Bentuk tangan dulu. Ya, silakan Yanti. Hidupku penuh warna, karya Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Ya, baik, terima kasih Nona. Dan diketahui. Jadi anak-anak, dari puisi ini menggambarkan bahwa keberagaman itu sangat terlihat di wilayah atau negara Indonesia. Nah, anak-anak sekarang Bapak Guru mau tanya, dalam puisi ini terdapat berapa bait? Ayo. 3, 4 Pak. Nah, terdapat 4 bait. Nah, anak-anak, dalam puisi ini terdapat berapa baris? Ayo. 16 Pak. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak,
anak-anak bagi dalam 2 kelompok. Tugas ini dikerjakan di rumah. Nah, diskusi mengenai hal-hal berikut, di antaranya lingkungan-lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggal anak-anak, dan di mana daerahnya itu pegunungan, dataran rendah, pantai, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak tuliskan potensi sumber daya alam di lingkungan anak-anak masing-masing. Kemudian juga tuliskan mata pencarian dari lingkungan yang ada di sekitar anak-anak. Ya anak-anak, materi kita sampai di sini. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, Bapak minta Johannes maju ikuti kita. Tidak berdua sebelum pulang. Ya, baik teman-teman yang guru sebelum kita pulang adalah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tuhan. Sama-sama Pak. Siap, salam. Selamat pagi Bapak Guru. Ya,